Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gue Andreas Tobing sebagai host, dan dimana di YouTube channel ini seperti biasa kita akan bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari fundamental sampai technical semua kita bahas. Oke? Langsung aja guys ya. Kali ini kita bakal start dari Bitcoin dulu ya. Seperti yang kita bisa lihat setelah drop dari 38 Bitcoin sempat menguat ke 43-an, tapi gue clear aja lah ya supaya nggak banyak noise. Jadi kayak dari kemarin kan chart gue, kalau teman-teman perhatiin, belum banyak berubah ya sebetulnya. Tapi di sini mungkin untuk follower yang baru, gue akan jelaskan dari awal sebetulnya gimana kerangka berpikir chart gue itu tercipta gitu ya. Jadi mungkin gue start dari sini ya. Ini kan obvious di sini resistance yang gue udah tandain nih di area 48 ya sampai 50 ini akan jadi local top ya. Dan kemarin itu kan sudah tembus sampai 49 and then langsung sharp drop ya. Tapi untuk saat ini ya kita hiraukan noise. Sebetulnya kita bisa ngelihat di sini, kita bisa tarik satu trend line ya. Di sini ada satu ini bisa dikatakan trend line support yang sebelumnya kalian bisa lihat di sini 1 2 3 4 gitu ya. Dan ketika drop pun ya di sini sukses menjadi support. Teman-teman bisa lihat di sini, makanya ini cukup valid sebagai trend line support gitu ya. Dan ketika breakdown terjadi di sini ya, teman-teman bisa lihat dia sekarang sudah berubah menjadi resistance ya. Sekarang lagi ketahan di area ini ya. Sehingga menurut gue ini satu-satu area yang perlu kita cek aja ya. Makanya kalau untuk movement Bitcoin ya, jika ternyata nih ya next week atau dalam 2 minggu lagi gitu ada daily candle yang close di area sini, maka ya sudah, berarti ini udah nggak valid lagi ya, supportnya sudah berubah lagi jadi resistance, and then bisa aja kita aim for higher gitu. Tapi untuk sekarang since belum jebol ya, dan kayaknya ini kita bisa lihat ini sepertinya masih menjadi resistance, karena kalian bisa lihat ketika sentuh area ini langsung terjadi tail. Di situ kalian bisa lihat kan ada ekor nih di sini, ada kayak tail di daily candle di sini 1 2 gitu ya. It means apa? Artinya secara chart sebetulnya simple sekali ya. Di sini terjadi supply zone. Di sini orang pada buang barang, pada jual gitu. Traders pada jual di area ini ya gitu. Sehingga makanya ini menjadi resistance saat ini gitu. Nah, dan sekarang kita bisa lihat gue jujur nggak tahu, kita lihat aja. Gue sih masih analisisnya masih sama ya, tapi gue kan bilang dari, kalau teman-teman ngikutin YouTube gue dari sebelum-sebelumnya bulan-bulan lalu, in my personal opinion 48 sampai 50 local top, and then kita akan menuju ke 30 sampai 35 terlebih dahulu untuk Bitcoin gitu ya. Dan itu akan jadi perfect buying opportunity ya. Jadi sekarang sebetulnya simple sekali, chart yang gue draw cuman ini. Kita draw ke 4 hour pun sebetulnya masih masih similar lah. Kita bisa lihat ya di sini gitu ya, di area sini, di sini terus jadi resistance. Jadi masih cukup valid lah ya sepertinya ya. Dan kalau secara structure pun kalau kita gambar ya, ini mungkin lebih enak gue gambarin structure ya ke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebetulnya dari movement, anak gua heboh amat. Turun di sini jebol, jebret, turun di sini ya. Maka di sini sudah menciptakan apa yang kita sebut sebagai lower low gitu. Kelihatan ya? Nih, di sini udah sebagai lower low gitu. It means apa? Ketika nanti memantul ya, ini akan menjadi ya next mungkin lower high. Nah, jadi sebetulnya kalau secara struktur sebetulnya gitu aja. Lain cerita kalau misalnya ya jebol, jebret ya sudah, berarti nextnya ini udah invalid ya. Maksudnya ini chart ini udah nggak invalid dan kita mungkin bisa aim for higher. Tapi untuk sekarang ya simple ya sebetulnya. Gue masih drawingnya seperti ini. Secara structure pun kita lihat dari lower low, mantul di sini masih menjadi lower high di sini, sehingga expect nextnya bakal drop menemukan another lower low di sekitar sini mungkin gitu. We'll see ya, mungkin gitu. Tapi nggak tahu, balik-balik gue kan bukan dukun ya, jadi gue nggak bisa bilang analisis gue 100% pasti akurat gitu. Gue nggak bisa salah ya, nggak mungkin gitu. Cuman again guys, gue cuman mau sekedar remind aja outlook gue untuk saat ini ya, apa yang chart apa yang lagi gue lihat dan play apa yang lagi gue mainkan. Again, kalau untuk trade gue nggak gitu banyak ya sebetulnya. Gue lagi santai, gue fokus kerjaan gue sehari-hari, ngumpulin uang, hidup bersantai aja, hemat aja, supaya apa, ketika memang nanti market ngasih 30-35 ribu ya untuk Bitcoin, gue akan heavy buy lagi start di area tersebut gitu. Cuman mungkin window-nya mungkin gak akan gitu panjang, makanya gue akan load dalam kurun waktu 1-2 minggu beres ya. Gue load lagi semua spot position gue, kira-kira kayak gitu ya. Guys, gue ingetin sekali lagi ya, buat kalian yang semua yang nonton video ini ya, kalau memang dikasih sama market nih ya 30-35, mungkin in my personal opinion ini akan jadi kesempatan terakhir untuk kalian koleksi Bitcoin di harga range 30-an ya. Karena
menurut gue pribadi, sekali lagi ya, menurut gue pribadi, next bull market ya kayaknya udah lu nggak akan ketemu lagi Bitcoin di area 30 ribuan, nggak akan ketemu lagi lo gitu, karena even pun nanti misalnya Bitcoin nyampe 100-150 ribu gitu ya, terus nanti koreksi pun lagi terjadi seperti Fourier cycle-nya terjadi ya kayaknya nggak kena 30 lagi deh gitu loh, ngerti kan? Jadi udah aim for higher lagi gitu untuk next correction-nya, sehingga menurut gue teman-teman ini akan jadi steal deal, ini akan jadi great opportunity untuk kita koleksi more Bitcoin ya. Sekali lagi untuk Bitcoin gue ingetin outlook gue, Bitcoin hanya buy button aja, nggak usah dijual ya. Gue secara pribadi Bitcoin gue buy only, gue tidak jual ya. Semua Bitcoin yang gue beli gue nggak akan jual, mau sampai nanti kapanpun gue nggak jual. Instead ya di tahun depan, dari tahun ini sebenarnya sih itu udah mulai banyak alternatif yang bisa kita lakukan dengan Bitcoin kita, karena mulai dibangun Bitcoin-Fi ya. Jadi ekosistem dari Bitcoin ini sudah dibangun gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman follow gue di TikTok di sini, topik narasi yang gue pick kan banyak ya, ada AI, RWA, Layer 2, terus Metaverse, macam-macam ya narasi ya gitu. Semua narasi menurut gue pada akhirnya akan naik ya, jadi kita nggak usah terlalu overthink, nggak usah terlalu pusing, kita cukup fokus dengan satu narasi aja. Tapi secara pribadi narasi yang sangat gue tekankan, yang sangat gue fokus adalah BRC20 Bitcoin Ecosystem ya. Itu yang akan sangat gue bener-bener gue bullish banget sama narasi itu gitu ya. Dan kalaupun gue hold buy Bitcoin dari sejak Desember, tapi gue masih ada masuk ke beberapa ekosistem Bitcoin lain ya, yang memang menurut gue sangat-sangat menarik ya. Kayak minggu lalu gue ada share di private Telegram channel gue ada buy satu kripto lagi ya, yaitu Inscribe ya. Gue share di situ secara terbuka. Nih gue tunjukin aja lah sama kalian. Alah kok WhatsApp. Nih ya, di sini kalau teman-teman mau lihat supaya gue tuh nggak bohong sama kalian gitu. Nih di Elite Global, anjay. Gue tunjukin ya di sini. Kalian bisa lihat kan, nah di sini ini yang gue buy lagi nih. Nih Inscribe ya. Inscribe ini dari kayak launchpad-nya gitu, namanya Fjord Foundry ya. Dari sini gue beli karena gue udah pelajarin Inscribe ini menurut gue great project. Gue spill aja sama kalian. Ini gue pribadi beli ya, by the way ya. Gue ingetin loh sama kalian, gue tuh beli ya. Jadi kayak kalau lu berpikir wah ini pom-pom, kagak, gue emang beli doang gitu. Dan gue beli udah dari zaman launchpad dari Fjord Foundry-nya gitu loh. Dan teman-teman yang di grup private Telegram gue juga ada beberapa yang beli gitu dari sini gitu. Ini akan jadi inscription marketplace cross chain ya. Jadi cross chain inscription marketplace yang menurut gue ini project pertama gitu. Jadi kayak lu bayangin inscription dia bisa bikin ini akan jadi marketplace-nya, jadi pasar untuk inscription tapi cross chain ya, antara semua chain, BRC sampai DRC aja, sampai Doge inscription nanti dia bisa handle gitu ya. Inscribe ini jadi marketplace-nya. Makanya gue melihat ini projectnya sangat menarik dan gue langsung buy ya. Nggak pakai mikir, gue langsung buy. Gue langsung spill di private Telegram channel gue untuk gue disclose gitu apa aja yang gue beli gitu. Nah kalau teman-teman mau join di sini, buat kalian yang nanya sekali lagi ya, ini gue cuman invite secara pribadi untuk teman-teman yang beli TikTok series gue ya. Jadi kalian yang buy TikTok series gue itu gue akan invite ke private Telegram channel ya. Di situ nanti gue akan share outlook yang lebih harian lah ya, karena kalau general outlook yang gambaran besarnya ya semua kan udah gue bagikan full di TikTok series gitu. Nah tapi gue realize ada beberapa yang DM ke gue juga, teman-teman yang dari luar negeri yang nggak bisa payment ke TikTok seriesnya. Itu ada beberapa gue offer solution ya, kalian bisa langsung direct DM gue aja, nanti gue bukain aksesnya di YouTube. Itu udah ada yang gue bukain beberapa, kira-kira kayak gitu ya. So itu yang gue bisa disclose, kalian bisa lihat nih ya. Ini nggak apa-apa lah ya gue cerita nih. Tapi again guys, Dior ya. Gue yakin ini masih akan volatile sekali. Kita beli udah dari harga 0,40 something ya dari launchpadnya gitu. Dari bawah sini persis nih dibuka 0,42 ya. Kita udah beli dari sini. Udah sempet jebret naik sampai 100% lebih, tapi koreksi lagi itu sangat wajar buat gue. Tipikal, bahkan bisa jadi ini koreksi ke bawah dulu, gue pun nggak akan keberatan ya. Sekali lagi ya, menurut gue hal kayak gini risk rewardnya tinggi ya. Resikonya tinggi, rewardnya juga tinggi gitu, karena ini new project launch gitu. Jadi pasti masih akan
apa ya, wah sangat-sangat volatile dulu lah gitu loh. Cuman at the end gue consider ini sesuatu yang bisa catch narasi daripada Bitcoin Bitcoin ecosystem gitu loh. Kalian bisa lihat nih ya, market cap-nya masih cuma 17 juta dolar, liquidity-nya 2 jutaan, which is ya cukup baik lah ya, cukup sehat gitu. Skornya juga oke, nggak ada honeypot, nggak ada peluang di blacklist dan and so on. So ya udah, produknya pun oke, ya udah makanya gue beli gitu, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini udah gue disclose di sini di YouTube channel ini juga salah satu yang gue beli ya. Dan apalagi ya yang gue bisa share sama kalian ya, gue sih cuma mau bilang buat teman-teman semua ya, Bitcoin masih akan sangat volatile dalam beberapa waktu ke depan ya, masih ada peluang koreksi. Tapi again, best advice gue adalah kalian stay out dari market aja, nggak usah overtrade. Kalian kerja aja yang rajin, bisnis kalian beresin ya, kalian kerja yang rajin, bisnis yang bener, dapat banyak duit, uang dihemat, ditabung, and then kalian convert ke Bitcoin ya. Buat gue itu akan jadi best way dengan resiko paling minim ya. Kalau kalian trading soalnya ada resiko yang sangat tinggi gitu loh. Jadi kayak ada resiko losing capital kalian ya. Tapi kalau kalian fokus on profit only ya, buat gue cara terbaik ya udah buy and forget aja. Kalian beli Bitcoin beres gitu. Simple sekali sebetulnya. Kita nggak usah terlalu overthink, nggak usah terlalu ngelihat sana sini karena gua nggak tahu, tapi kalau kalian ngerti banget fundamentalnya Bitcoin, kalian akan punya outlook yang sangat long term. Makanya gue bilang Bitcoin jangan dijual. Gue tipikal orang yang bisa ngelihat Bitcoin tuh someday harganya $500.000, $1 juta, bahkan lebih gitu. Jadi kayak gue secara pribadi nggak jual Bitcoin gitu, tapi gue akumulasi terus gitu ya. Kira-kira mungkin itu yang gue bisa share ya. Nanti kalau ada pertanyaan, let me know di komen ya. Next video gue bahas, ya gila, gue nggak bahas pertanyaan lu pada. Next video, oke, abis ini langsung gue syuting, gue bahas pertanyaan dari lu pada. Oke, see you in next video, bye bye guys.